Oke, minggu lalu kita sudah membahas diagram Venn dan pengertian himpunan tentunya. Sekarang ini hukum-hukum aljabar himpunan ya, beserta perhitungan himpunan nanti. Perhitungan anggota himpunan. Ya, jadi untuk himpunan ini ada beberapa hukum-hukum aljabar yang berlaku. Ya, nah, aljabar yang berlaku pada proposisi berlaku juga bagi himpunan. Ya, yang pertama hukum idempoten. Nah, jadi untuk idempoten ini contohnya A gabung A, ya itu sama saja dengan A. Nah, ini gabungnya union. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian A iris A itu sama saja dengan A. Nah, itu hukum impoten, idempoten ya. Nah, kemudian yang kedua hukum asosiatif. Nah, hukum asosiatif ini misalnya A gabung B. Nah, ini A gabung B dalam kurung A gabung B, kemudian gabung C. Itu sama saja dengan A gabung dalam karung B gabung C. Ya, jadi ini bedanya. Kalau ini dulu kita selesaikan yang dalam kurungnya A gabung B. Setelah itu digabung lagi dengan C. Nah, itu ternyata hasilnya sama dengan A digabung. Nah, kemudian ini B gabung C dulu kita selesaikannya. Kemudian nanti A gabung B gabung C. Oke, selanjutnya ini A iris B. A iris B dalam kurung A iris B kemudian iris C itu sama saja dengan A iris dalam kurung B iris C. Ya, kalau ini B iris C dulu kemudian irisan antara A iris B iris C. Nah, biasanya ini sudah 3 himpunan ya. Ya, misalnya ini ada 3 himpunan yang saling beririsan. Nah, biasanya gambarnya seperti ini, ya, di sini irisannya, irisan 3 himpunan. Kalau yang pakai HP jelas ini ya, hurufnya atau kekecilan, tidak ya? Oke. Nah, selanjutnya hukum komutatif. Ya, hukum komutatif itu ini A gabung B, ini sama saja dengan B gabung A. Ya, A gabung B sama saja dengan B gabung A. Kemudian A iris B sama saja dengan B iris A. Jadi ini maksudnya kalau kita balik ya, itu sama saja hasilnya. Ya. Kemudian yang keempat hukum distribusi. Ya. Hukum distribusi ini A gabung B iris C. Ya, itu sama saja dengan A gabung B. Ini digabung dulu A gabung B kemudian iris A gabung C. Nah, itu untuk hukum distribusi. Ya. Nah, sedangkan ini A iris dalam kurung B gabung C sama saja dengan A iris B kemudian gabung A iris C. Iya. Nah, kemudian yang kelima hukum identitas. Nah, hukum identitas ini dimisalkan A gabung. Ini maksudnya himpunan kosong ya, himpunan kosong. Ya, ini sama dengan A, jadi A gabung himpunan kosong sama dengan A. Kemudian A digabung U, U ini semesta. A gabung U sama saja dengan U. Kemudian A iris U sama dengan A. Ya, dan A iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Ya. Nah, kemudian hukum involution. Involution ini A pangkat C ini maksudnya komplemen ya. A komplemen kemudian dikomplemenkan lagi itu sama saja dengan A. Nah, kemudian hukum komplemen yang ketujuh hukum komplemen. Hukum komplemen ini A digabung A komplemen itu sama dengan U atau semesta. Ya, sudah saya jelaskan sebelumnya, semesta itu adalah semua anggota dalam himpunan tersebut ya.
Kemudian A iris A komplement itu sama saja dengan himpunan kosong. Ya. Kemudian U komplement sama saja dengan himpunan kosong. Ya, himpunan kosong komplement sama saja dengan U atau semesta. Ya, kemudian yang kedelapan ini hukum De Morgan. Dalam kurung A gabung B komplement itu sama saja dengan A komplement iris B komplement. Ya, kemudian A iris B komplement ya sama juga dengan A komplement digabung B komplement. Ya. Kemudian hukum penyerapan atau absorpsi. Ya. A gabung dalam kurung A iris B itu sama saja dengan A. Ya, jadi kalau ada seperti ini, ada himpunan A digabung dengan A iris B, ya itu sama saja dengan A. Begitu pula dengan A iris dalam karung A gabung B, itu sama saja dengan A. Ya. Oke, untuk perhitungan himpunan gabungan ya. Satu hal yang penting dalam matematika diskrit adalah proses menghitung seperti bagaimana kita menghitung jumlah anggota dari sebuah himpunan ya. Jadi misalkan di sini ada dua himpunan A dan B ya, berada dalam diagram Venn. Kalau yang di luar ini namanya semesta ya. Anggota yang di luar namanya semesta. Kemudian jika kita gabung himpunan ini, yang di dalam ini A iris B, ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini A iris B yang beririsan ya antara A dengan B. Kemudian anggota yang di sini adalah A kurang B. Ya, kemudian di sini B dikurang A. Oke, nanti kita lihat di contoh soalnya ya. Oh, ini gabungan dari dua himpunan ya. Yang paling penting ini dari perumusannya ini nanti. Ini yang banyak kita pakai dalam himpunan. Ya, jadi langsung saja ke contoh soalnya. Nanti di contoh soalnya saya tuliskan atau saya jelaskan bagaimana perumusannya ya. Ya, misalnya ini contoh soal yang pertama. Dari suatu kelas terdapat 25 siswa suka membaca. Maksudnya ini 25 siswa yang suka membaca buku, bukan membaca pikiran orang atau membaca. 30 siswa suka mengarang. Kemudian jika 12 siswa suka membaca dan mengarang ya dalam kelas itu, pertanyaannya siapakah nama guru dalam kelas itu ya. Pertanyaannya banyaknya siswa dalam kelas tersebut. Ada yang bisa jawab berapa kira-kira banyaknya siswa dalam kelas ini? Biasanya ada yang jumlahkan saja ini. Nah, itu salah sebetulnya. Kenapa? Karena di sini ada 12 yang suka membaca dan mengarang. Ya, jadi dalam soal ini dalam kelas ada 25 siswa yang suka membaca. 30 siswa suka mengarang. Ya. 12 siswa suka membaca dan mengarang. Ya, jadi di dalam 25 ini, ada juga siswa yang suka membaca dan mengarang. Ya, jadi digabung di sini. Ya, tapi tidak semuanya. Begitu pula dengan 30. Di dalam 30 ini ada siswa yang suka mengarang dan suka juga membaca. Ya, tapi tidak semuanya, hanya 12. Ya, dari 30 yang suka membaca dan mengarang. Pertanyaannya berapa banyak siswa yang ada dalam kelas tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa menggunakan dua cara ya. Cara pertama dengan menggunakan diagram Venn. Nah, coba kita menghitung dengan menggunakan diagram Venn ya. Nah, jadi saya gambarkan dulu diagram Venn-nya. Ini juga sudah saya jelaskan minggu lalu ya, bagaimana cara menentukan anggota dalam diagram Venn. Nah, sekarang kita mencari jumlah anggotanya. Ya, di dalam diagram Venn ada namanya U. U ini semesta, jumlah semua anggota yang ada dalam himpunan ini.
ya diagram ini. Kemudian saya misalkan di sini yang suka membaca ya. Yang suka membaca ini saya misalkan A. Jumlah siswa yang suka membaca ini A atau NA. Dan yang suka mengarang itu B. Oke. Nah, berarti di sini A, di sini B. Nah, kemudian 12 siswa suka keduanya, suka membaca dan mengarang. Berarti irisannya ini ya. Nah, berarti di sini irisannya 12. Ya. Nah, kemudian 25 siswa suka membaca. Nah, di sini nanti ya, jumlah anggota yang ada di A itu 25 dikurang 12. Jadi kita cari dulu yang suka membaca saja ya. Nah, jadi 25 dikurang 12. Oke. Berapa ini? 13. Oke. Nah, sekarang yang di B. Nah, yang suka mengarang itu kan 30, tapi dalam 30 ini ada 12 yang suka membaca dan mengarang. Berarti nanti kita kurangi di sini yang suka mengarang saja itu 30 dikurang 12. Nah, jadi ada 18. Ya, ini 18 yang suka membaca saja. Ya, dari diagram ini kita bisa melihat ya bahwa yang suka membaca saja itu 13 ya, mengarang saja itu 18, dan yang suka keduanya ya, membaca dan mengarang itu ada 12. Nah, jadi kalau kita totalkan ini total jumlah siswa dalam kelas ya, saya jumlahkan ini 13 tambah 18 tambah 12. Ya, ini hasilnya adalah 53 ya. 43 Pak. Ya, 43. Yang 43 ya. Jadi hasilnya adalah 43. Ya. Jadi jumlah siswa yang ada dalam kelas (13 ditambah 12 ditambah 18). Ya, itu 43 siswa. Ya. Nah, ada cara cepatnya ini sebetulnya. Halo Pak. Cara cepatnya adalah dikerja cepat-cepat. Halo Pak. Ya, ini ada cara cepatnya, ini pakai rumus saja. Jadi, iya. Apa namanya Pak? Kalau nggak pakai rumus bisa sih. Langsung hasil Pak. Bisa ini 25 tambah 30. Nah itu karena 12. Itu saya lihat sisa itu yang di atas 25 tambah 30 kan dikurang 12 dikurang 12 itu kan hasilnya 43 Pak. Ya, jadi ini sama. Jadi kalau cara cepatnya ini langsung 25 tambah 30 dikurang 12. Ini sama dengan 43. Nah, ini sebetulnya rumus ini. Ya, rumus yang ini tadi ini yang mau saya jelaskan ini. Jadi ini cara yang kedua. Kita menggunakan rumus himpunan di rumus himpunan. Rumus himpunan itu NU. Sebentar saya jelaskan apa itu NU. NU ini semesta ya. NU itu semesta. NA ini maksudnya jumlah anggota A ditambah dengan NB ya, dikurang N A iris B ya. Makanya ini tadi ya, kenapa bisa 25 tambah 30 dikurang 12 ya, jadi pakai rumus ini ya. Dimana NU itu adalah jumlah semestanya. Kalau pakai cara ini tadi langsung bisa kita dapatkan NU sama dengan ya, NA nya tadi ini kan NA 25 ya, yang suka membaca 25 kemudian ditambah NB yang suka mengarang 30, kemudian orang yang suka keduanya 12.
Ya, berarti dikurang 12. Oke. Siapa yang menyanyi itu? Bisa dimatikan dulu. Oh, Gus Prianto. Ya, maaf Pak, agak ribut memang di sini. Di mana Kak, di warkop? Saya kira di Pak, warkop. punya teman ini. Ada saya dengar suara-suara yang merdu. Ya, jadi 25 tambah 30 dikurang 12. Nah, jadi ini 25 ditambah 30 itu 55 dikurang 12. Ya, jadi sama di 43. Oke, keterangannya di mana NU itu jumlah semesta. Ya, dalam soal itu jumlah siswa semua di jumlah semesta atau jumlah semua anggota ya. Ya. Kemudian NA ini jumlah anggota A NB jumlah anggota B ya. Kemudian NA iris B. Nah, irisan anggota A dan B ya, ini irisan ya. Kalau dalam soal ini tadi anggota A ini yang suka membaca ya, membaca. Kalau dalam soal ini yang suka mengarang ya. Nah, kalau di sini yang suka keduanya. Oke. Nah, dari soal ini sebetulnya ya bisa saja nanti kalau di soal midka atau final saya balik, misalnya yang saya tanyakan berapakah yang menyukai keduanya, ya berarti harus diketahui jumlah seluruh siswa ya. Jadi saya balik, misalnya di sini di suatu kelas yang terdiri dari sekian siswa ya, misalnya 43 siswa ya. Kemudian yang suka membaca sekian 25, yang suka mengarang 30. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah siswa yang menyukai keduanya. Nah, berarti ini yang ditanyakan, ini yang 12 ini. Pasti ada diketahui di sini ya jumlah total siswanya. Kalau mau cara gampangnya ya langsung saja dimasukkan di sini, kemudian nanti tinggal diputar ya, substitusi ya. Tinggal diputar saja, didapat nanti NA iris B atau dipindahkan ruasnya ke kiri ya. Bisa juga kalau mau dituliskan, tapi kalau dituliskan rumusnya biasa agak ini, misalnya ini NA iris B, kita tuliskan rumusnya kan bisa ini dipindahkan, NU nya dipindahkan ke sini jadi minus ya, ini NA iris B nya dipindahkan ke sini jadi positif, NA tambah NB tetap ya. Jadi kalau NA iris B ditanyakan berarti NA tambah NB dikurang NU. Atau bisa juga langsung ya. Nah, bisa saja nanti NA-nya yang saya tanyakan atau NB-nya. Nah, kalau sudah pakai rumus ini saya kira gampang deh. Ya. Tinggal pindahkan ruasnya saja. Oke, contoh soal yang lain. Ini sama ini. Ya. Nah, ini coba. Dalam sebuah kelas terdapat 70 siswa yang gemar matematika ya. Jadi diketahui matematika ada 17, saya misalkan ini matematika A. Kemudian fisika B. Ya, berarti diketahui NU ini yang suka matematika berarti NA nya 17 ya. Kemudian 15 siswa yang suka fisika berarti NB ada 15. Oke. 8 yang suka keduanya berarti NA iris B ya. Yang suka keduanya ada 8. Yang ditanyakan jumlah siswa yang ada dalam kelas tersebut.
Ya, jadi caranya sama, bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan diagram Venn. Kalau menggunakan rumus tadi NU, ya itu sama dengan NA ditambah NB, ya dikurang NA iris B. Ya, berarti langsung saja NA-nya 17 ditambah 15 dikurang 8, ya. 17 tambah 15 24 kayaknya, Pak. ya berapa? Kali ini berapa nih? 17 tambah 15 32 ya. 32 kurang 8 nih, berarti 24. 24 jumlah total siswa. Kalau pakai diagram bisa juga ya, pakai diagram Venn. Ini masih gampang ya, kenapa? Karena belum ada anggota yang di luar di sini nih. Ya, sebentar ada contoh soalnya yang anggota di luar. Ini 8, kemudian di sini 17 dikurang 8 ya. Ini 17 dikurang 8 nanti 9. Kemudian di sini 15 dikurang 8. Oke. Berarti 7. Berarti langsung saja ini 9 ditambah 8 ditambah 7 ya. Ya, jadi totalnya 9 ditambah 8 ditambah 7. Ya, 24 siswa. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa yang menyukai A saja berarti hanya 9 ya. Menyukai keduanya 8, A dan B. Yang menyukai B saja itu ada 7. Nah, ini yang 17 di sini. Apa bedanya ini 17 dengan yang 9? Nah, ini yang 17 siswa yang gemar matematika. Tapi di dalam 17 ini ada 8 siswa yang suka matematika, suka juga fisika. Ya, jadi mendua ya ceritanya. Ada 8 yang suka matematika juga sama fisika. Ya. Yang suka matematika saja hanya 9. Begitu pula dengan 15 ini. Dalam 15 siswa yang suka fisika ini ada 8 siswa yang suka matematika juga. Ya. Ada 8 yang suka matematika karena 8 yang suka keduanya. Berarti yang menyukai fisika saja ya hanya 7 orang. Ya, jadi begitu maksudnya ini soalnya. Nah, sekarang kita coba contoh soal yang lain. Nah, ini. Kalau di soal ini sudah ada kata ini yang tidak senang keduanya. Nah, jadi dalam satu kelas ini terdapat 40 siswa. Ya, 12 diantaranya suka biola, 32 suka gitar, 10 suka keduanya. Yang ditanyakan ini bukan banyaknya siswa, tapi banyak siswa yang tidak senang keduanya. Iya, tidak senang keduanya. Nah, jadi ini kita tuliskan dulu yang diketahui. Jadi dalam satu kelas, ini yang diketahui ini semestanya. Kalau tadi kan semesta yang dicari. NU dalam satu kelas ini ada 40 siswa. Ya. 12 suka biola, jadi saya misalkan biola itu A, ya gitar itu B misalnya. Nah, berarti yang menyukai biola itu ada 12. Yang menyukai gitar NB itu 32. 10 yang suka keduanya. Yang menyukai gitar dan biola NA iris B. NA iris B itu ada 10. Oke. Nah, yang ditanyakan yang tidak. Kalau dalam himpunan, kalau kata tidak itu berarti dia komplement ya atau yang bukan.
Berarti yang ditanyakan di sini N, A, iris, B, komplement. Ya, ini yang ditanyakan. Jadi bagaimana rumusnya kalau sudah ada di sini yang tidak menyukai? Jadi rumusnya tetap ini yang kita pakai, NU jumlah semua siswa dalam kelas atau jumlah semesta itu sama dengan NA ditambah dengan NB dikurang dengan A iris B yang menyukai keduanya, A iris B. Ini semestanya kemudian ada yang tidak menyukai keduanya. Berarti itu kan kalau tidak menyukai keduanya berarti ada lagi di sini, berarti ditambah ya. Ditambah N A iris B komplement. Ya, semua di sini ditambah kecuali yang irisan di. Kenapa irisan di sini dikurang? Ya, karena anggotanya irisan ini sudah ada di A dengan B, makanya dikurang di sini. Iya. Ya, kenapa ditambah di sini? Ditambah yang tidak menyukai karena yang ditanyakan kan kalau NU-nya di sini kan artinya semua anggotanya ya, semua anggota semesta. Berarti ditambah di sini. Ya, berarti ada yang menyukai, ada yang tidak menyukai. Berarti kalau dalam diagram Venn itu daerahnya dia ada di luar. Ya. Daerahnya ada di luar. Sebentar kita coba buat diagram Venn-nya. Kita selesaikan dulu ini dengan menggunakan rumus. Kalau sudah seperti ini, tinggal dimasukkan saja. Ya, ini gampang sebetulnya kalau sudah ada rumusnya. Tinggal dimasukkan saja angka-angkanya ini. NU berapa? 40. Dalam satu kelas terdapat 40 siswa, berarti di sini 40. Ya. Kemudian sama dengan NA kan tadi ini 12 senang biola ya. Nah, berarti di sini 12. Ditambah NB ini 32. Ya, suka gitar 32. Dikurang ini yang senang keduanya ada 10. NA iris B ya. 10. Ditambah ini belum diketahui, ini yang ditanyakan ya. Siswa yang tidak senang keduanya NA iris B komplement nih. Jadi ini yang ditanyakan. Ya, tinggal diselesaikan dulu ini. Iya. Berarti 40 sama dengan ini 12 tambah 32 itu 44. Ya, 44 dikurang 10 34. Berarti 34 ditambah NA iris B komplement. Ya, jadi berapa ini NA iris B komplementnya? Pasti 6 ya, karena 34 tambah 6 itu 40. Oke, jadi kalau saya tanyakan A iris B komplement sama saja dengan 40 dikurang 34 ya. 6. Jadi ada 6 siswa yang tidak menyukai keduanya. Iya. Jadi gampang. Jadi kalau jadi nanti kalau saya buat soal, baik itu soal mid atau final, kalau ada soal seperti ini ya, mungkin soalnya kalau bukan ditanyakan NU-nya ya, ini saja ditanyakan NA-nya ataukah NB-nya ataukah NA iris B-nya ataukah NA iris B komplement. Jadi bisa saja soalnya ini saya balik ya. Ya, maksudnya bukan ini yang saya tanyakan, bukan yang tidak senang keduanya. Bisa saja saya tanyakan jumlahnya atau jumlah yang menyukai biola atau jumlah yang menyukai gitar. Ya, atau jumlah yang menyukai biola saja, jumlah yang menyukai gitar saja. Ya, atau jumlah yang menyukai keduanya. Ya, bisa saja seperti itu. Nah, ini kalau menggunakan rumus, kalau menggunakan diagram Venn, kalau menggunakan diagram Venn, tinggal disesuaikan nanti. Halo Pak. Ya. Ya, bisa kembali ke yang soal yang tadi. Tunggu. Yang ini ya. Kenapa?
ini saya lihat ada yang aneh sedikit Pak, karena ini kan penjelasannya dalam satu kelas kan terdapat 40 siswa. Ya, Ya, tapi yang gemar yang apa orang diantaranya senang biola 12. biola ya. Kemudian orang yang senang gitar 32. Jadi Ya. totalnya semua siswa itu kalau saya hitung Pak 44 Pak. Tapi kok 40. Ya. yang di dalam satu kelas itu totalnya 40. Oh ya. Dilihat tadi yang soal sebelumnya ini nomor 1 yang sudah saya jelaskan ini. Berkaitan dengan ini. Nah, ini kenapa bisa di sini 44 sedangkan 40? Karena ada yang menyukai keduanya. Ya, ini kan 10 yang menyukai keduanya. Artinya apa? Di dalam 12 ini, ya, ini bukan cuma menyukai biola saja, berarti dia juga menyukai gitar di sini sebetulnya. Jadi kalau yang menyukai biola saja, berarti kurangi dengan 10, berarti hanya 2 di sini. Oh iya Pak Ya, di sini 32 yang senang gitar, tapi 32 senang gitar ini di dalamnya ada 10 orang yang suka juga biola, toh. Berarti yang gitar yang dia sukai gitar saja, orang yang menyukai gitar saja, ya itu ada 22. Ya, jadi seperti itu ya, makanya 22 tambah 2 ya kan 24, jadi cukup yang 40 tuh. Ya. Nah, jadi di sini ada kata senang keduanya di sini. Oke. Iya. Ya, lanjut. Maaf, agak goyang konsentrasi sedikit. Jadi untuk diagram Venn-nya, cara gampangnya kita tinggal lihat irisannya dulu. Irisannya dulu berapa? Di soal kan ada irisannya di sini 10 ya. Nah, berarti masukkan di sini 10. Di sini tadi biola di A. B itu gitar. Nah, irisannya di sini 10. Berarti yang menyukai biola dengan gitar. Ya, ini tadi sini biola, sini gitar. Itu ada 10. Nah, kemudian 12 yang senang biola, 12. Tapi 12 ini dikurangi 10. Nah, yang menyukai biola saja berarti ya hanya ada 2 ya. Nah, kemudian yang menyukai gitar ada 32. 32. Kalau yang gitar saja berarti kurangi 10 ya. Berarti 22. Oke. Ya. Untuk semestanya di sini jumlahnya dalam soal itu ada 40. Ya. Beginilah diagram Venn. Jadi sekarang yang tidak menyukai keduanya ini 6 di 6. Bagaimana caranya kalau kita selesaikan dengan diagram Venn? Ini kan kita sudah dapat tadi ini yang A saja. Ini irisannya ini B saja ini, atau gitar saya 22. Nah, ini kita jumlahkan dulu ini. Nah, ini dijumlahkan, berarti kalau saya jumlahkan ini berarti 2 ditambah ya, 2 ditambah 10 tambah 22 ya. 10 tambah 22 berapa itu? 34. Ya, 34. Nah, tinggal ini kan totalnya 40. Nah, kemudian dalam lingkarannya 34. Jadi berapa di luar? Nanti pasti 40 dikurang 34. Nah, berarti ada 6. Nah, coba ini. Nah, berarti 6 yang di luar 6 yang ada di luar himpunan ini. Berarti 6 yang tidak menyukai keduanya. Ya, 6 yang tidak menyukai keduanya. Jadi dari diagram Venn ini kita bisa lihat bahwa yang suka gitar biola saja, yang suka biola saja. Nah, yang suka biola saja itu hanya ada 2 ya. Ya, yang suka gitar saja itu 22 ya. Suka keduanya 10. Nah, dan tidak suka keduanya itu ada 6 ya. Jadi sudah menggambarkan di sini ya. Jadi kalau di soal nanti bisa saja disuruh cari dua-duanya rumusnya dengan diagram Venn-nya ya. Kalau diagram Venn ini kita lihat ya, apapun yang dicari sebetulnya ada semua
Ya, sudah ada semua di sini. Ya, mau dia kalau ditanyakan yang suka gitar saja ini sudah ada, biola saja sudah ada. Iya. Kalau dirumus juga saya kira tidak terlalu susah, tinggal diputar-putar saja rumusnya. Tapi kayak berputar-putar juga kepala. saya kira gampang. Iya. Kalau saya tanyakan ini misalnya tuh tanyakan NB kan pasti ada semua jadi ketahui NU pasti NA. Tinggal dicari berapa NB-nya, tinggal diputar saja tuh. Coba satu soal lagi ini. Yang mana yang beda ini yang tidak senang ini sama aja dengan ini. Yang ini yang menyukai keduanya. Yang menyukai rumput gajah dan rumput peki. Nah, kalau yang tadi yang ditanyakan itu yang tidak menyukai. Kalau ini ada diketahui ini yang tidak menyukai ada 4 yang. Ya. Nah, jadi caranya sama ya. Kalau mau cara gampangnya ya dimisalkan dulu tadi tulis diketahuinya A itu kambing misalnya kambing, sedangkan sorry rumput teki dengan rumput gajah ya. Jadi A itu rumput gajah, sedangkan B itu rumput teki. Ya, jadi tinggal kita tuliskan di sini dari 42 kambing. Ya, berarti totalnya ini. Tuliskan dulu kalau mau gampang ya tuliskan dulu NU-nya 42. Kemudian 30 menyukai rumput gajah. Rumput gajah kan A. Berarti NA-nya itu 30. Oke. Kemudian yang menyukai rumput teki itu B. NB-nya 28 ya. NB-nya 28. Kemudian 4 yang tidak menyukai kedua rumput tersebut. Ada 4 ekor ya, bukan ekornya saja di sini, maksudnya 4 kambing ya, yang tidak menyukai. Nah, berarti di sini N dalam karung, A iris, B komplement, itu ada 4. Nah, ini tidak menyukai keduanya. Oke, yang ditanyakan siapa istri Pak Arman? Nama istri Pak Arman siapa ini? Berapa ekor kambing yang menyukai? Jadi yang ditanyakan ini yang menyukai N, A, iris, B. Ya, ditanyakan ini yang menyukai N, A, iris, B sama dengan berapa? Ya, jadi caranya sama nih. Ya, caranya sama, rumusnya sama ya. Mau itu ditanyakan NU-nya, NA-nya, NB-nya, rumusnya sama. Tinggal dimasukkan saja ya, tinggal dimasukkan saja angka-angkanya. Ya, berarti NU ya itu sama dengan NA berdasarkan rumusnya NA ditambah NB kemudian dikurang N dalam karung A iris B ditambah N A iris B komplement. Iya. Tinggal dimasukkan saja ini angka-angkanya substitusi masuk. Sudah 42 sama dengan NA-nya ini 30 ya ditambah NB-nya 28 ya. Kemudian dikurang NA iris B ini yang ditanyakan ya. Kalau tadi ini yang ditanyakan. Ini NA iris B. Ya, ditambah ini diketahui yang tidak menyukai keduanya ada 4. Iya, tinggal diselesaikan secara kekeluargaan ini sudah dapat ini. Berarti 42 sama dengan ini 30 ditambah 28 ya, 30 ditambah 28 ditambah 4 berapa itu? Dikurang N A iris B ya. 58 ditambah 4 62 dikurang N A iris B. Oke,
62 dikurang berapa sama 40, berarti 20 di sini tuh. Berarti N didapatlah yang menyukai keduanya. Itu sama dengan 62 dikurang 42 sama dengan 20. Ya, jadi ada 20 kambing yang menyukai keduanya. Ya, jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan di sini? Jadi biarpun misalnya ditanyakan NA-nya, ini pasti bisa didapat jawabannya. Tinggal ini saja. Apalagi dipindah ruaskan ya. Nah, kalau kita selesaikan pakai diagram Venn, nah kalau kita selesaikan dengan menggunakan diagram Venn, ya, jadi caranya sama, Dik. Ya. Nah, di sini A, B, ini semestanya, iya. Nah, tinggal dilihat yang menyukai keduanya. Berapa tadi yang menyukai keduanya? 20, Dik. Saya 20. Kemudian ini kita digambarkan diagram Venn-nya ya. Ya. Berarti di sini 30 dikurang 20 ya. Ya. Sini 30 kurang 20. Kemudian 28 dikurang 20 yang menyukai rumput teki. Nah, ini yang menyukai rumput gajah kan ada 30. Nah, yang menyukai rumput gajah saja 30 dikurang 20 ada 10 di sini. Nah, yang menyukai rumput teki saja ya 28 dikurang 20 berarti di sini 8 ya. Nah, sekarang yang tidak menyukai keduanya tadi ada 4 di sini. Nah, yang tidak menyukai keduanya di sini ada 4 ya. Jumlah totalnya berapa itu? 42. Sini jumlah totalnya 40 ya. Ada dari sini kita bisa buktikan ini sebetulnya apakah benar atau salah. Kita totalkan dulu ini 10 tambah 20 ditambah 8 iya. Nah, berarti ini kan 38 ya. Nah, 38. Nah, berarti ini yang di dalam ini 38. Sementara semestanya itu 42. Kalau kita yang cari yang tidak menyukai keduanya berarti 42 dikurang 38 ya, berarti 4. Cocok ini. 4. Di sini 20. Oke. Nah, jadi seperti ini gambar diagram Venn-nya ya. Nah, ini yang menyukai rumput gajah saja ada 10. Yang menyukai keduanya ada 20. Yang menyukai rumput teki saja itu ada 8. Nah, kalau 28 ini tadi yang menyukai rumput teki, tapi di dalamnya ada 20 yang menyukai juga rumput apalagi gajah ya. Nah, jadi seperti itu ya cara penyelesaiannya. Nah, ini juga saya kira sama caranya, sama caranya ya. Oke. Ini juga yang tidak senang keduanya sama ya. Mungkin ada yang tidak mau ditanyakan sebelum saya berikan tugasnya nanti Bidik menyusul. Tugasnya nanti tentang ini perhitungan sama operasi himpunan. Jadi kalau ada tugas itu dipelajari dengan baik. Ini juga materinya, karena kalau saya buat soal baik itu soal mid atau final tidak jauh-jauh dari sini ya. Ya, jadi saya buat soal itu berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan ya. Nah, misalnya ini tadi mencari jumlah yang tidak menyukai keduanya, bisa saja nanti saya balik ya, atau angka-angkanya saja yang saya ubah, atau saya balik pertanyaannya yang saya tanyakan, mungkin yang menyukai rumput teki saja, atau yang menyukai rumput gajah saja, atau yang menyukai
keduanya atau jumlah total kambing yang dimiliki oleh Pak Arman dan sebagainya. Ini tinggal ini saja digunakan rumusnya nih. Iya.